Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam perenungan singkat kita. Sebelumnya sama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, ajar kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran, berjalan dalam firman. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biar kami terus berjalan diterangi oleh firman Tuhan, dituntut oleh firman Tuhan, sehingga kami tidak terantuk, sehingga kami tetap berjalan di dalam jalan kebenaran. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Siang hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu ada kuasa di dalam perkataan saya dan saudara, ya, ada kuasa di dalam mulut kita ini. Apa maksudnya? Ya, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati seseorang dikuasai lidahnya. Siapa suka menggemakannya, memperkatakan, akan memakan buahnya. Jadi ada pilihan. Apakah kita akan memilih kehidupan atau kematian? Ditentukan dari perkataan kita, ditentukan dari mulut kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tapi saya mengharapkan, ayo kita memilih kehidupan, bukan kematian. Ya, kita memilih kehidupan. Kita menggemakan kehidupan. Kita mengeluarkan kehidupan dari mulut kita, bukan kematian. Ya, bukan kematian. Apa sebenarnya sih yang Tuhan kehendaki keluar dari mulut kita ini? Firman Tuhan berkata apa sebenarnya tentang sesuatu apa sih yang harus keluar dari lidah kita ini? Ya, firman Tuhan berkata sebenarnya ya, bahwa lidah kita ini seperti api, ya, api yang menjalar, yang bisa membakar begitu banyak hutan. Ya. Bahkan diumpamakan juga bahwa dari dalam hati kita, dari dalam mulut kita ini tidak boleh keluar, ya, sebenarnya perkataan yang jahat dan perkataan yang baik. Karena diumpamakan bahwa tidak mungkin mata air asin mengeluarkan air asin dan air tawar. Jadi kalau dia air asin, ya mengeluarkan air asin. Mata air yang tawar mengeluarkan air tawar. Tidak bisa dua-duanya. Karena itu, apa sih kata firman Tuhan tentang perkataan yang harus keluar dari mulut kita? Yang pertama, ya, yang pertama, langsung saja terambil di dalam Amsal 15 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Yang pertama, firman Tuhan katakan yang keluar dari mulut kita itu perkataan yang lemah lembut, bukan perkataan kegeraman, bukan perkataan kemarahan, tapi perkataan yang lemah lembut. Tujuannya apa? Ketika kita memperkatakan yang lemah lembut terhadap istri kita, terhadap suami kita, terhadap anak-anak kita, terhadap rekan kerja kita, sesungguhnya perkataan kita itu meredakan kegeraman, kemarahan. Mungkin situasi dan kondisi di kantor kita lagi nggak baik-baik saja. Tapi ketika kita terus menjaga perkataan kita, tensinya, intonasinya tetap terjaga. Ya, bukan lagi biasanya bagaimana kabarmu, ya, tapi naik, berubah. Apa sih, kenapa kamu terlambat? Ini jam berapa? Mungkin seperti itu, ya, membuat suasana terganggu. Tapi kemudian ketika kita terus menjagai
perkataan kita jawab dengan baik, maaf. Kalau saya terlambat hari ini karena satu hal, mungkin kita bisa menjawabnya dengan perkataan yang lemah lembut. Maka kita sedang meredakan kegeraman. Namun firman Tuhan juga berkata, tetapi perkataan yang pedas itu membangkitkan marah. Perkataan yang pedas, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menyinggung orang lain, menyinggung perasaan orang lain, memaki-maki orang lain. Nah, itu bisa membangkitkan kegeraman, membangkitkan kemarahan. Orang yang mendengar perkataan kita, mereka bisa marah. Ketika perkataannya itu pedas, menusuk. Ya, bukan lagi sepedas cabai. 1-2 biji, tapi mungkin pedasnya itu cabainya sudah 10 atau 20 cabai. Jadi sangat pedas. Nah, hati-hati dengan perkataan kita. Belajar untuk mengatur perkataan, ya, mengatur emosi kita, sehingga kita tidak sembarangan berkata-kata. Ayo terus kita miliki perkataan yang lemah lembut. Yang kedua, apa sih yang Tuhan ajarkan tentang perkataan kita yang harus keluar dari mulut kita ini? Yang kedua, Efesus 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Firman Tuhan berkata, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ada kata jangan. Larangan. Diperingatkan, jangan keluar perkataan kotor dari mulut kita. Ini peringatan dari firman Tuhan. Kalau selama ini perkataan kita masih menyakiti hati orang lain, masih melukai hati orang lain, saat ini ayo kita bertobat, berubah. Karena firman Tuhan memperingatkan jangan keluar perkataan kotor dari mulut kita. Apalagi kita ini adalah murid Kristus. Ya, murid Kristus. Kita teladani Kristus. Ya, kita selaraskan hidup kita dengan firman Tuhan, dengan Kristus. Jangan perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tetapi firman Tuhan berkata, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Pakai perkataan yang baik, perkatakan yang baik. Perkatakan yang baik untuk membangun orang lain. Sehingga ketika orang lain mendengar perkataan kita, roh mereka terbangun, jiwa mereka terbangun, semangat mereka terbangun, kehidupan mereka terbangun dengan perkataan kita. Kita nggak lagi memperkatakan sesuatu seturut dengan emosi kita. Kalau kita lagi marah-marah, perkataan kita pedas dan tidak terkontrol. Kalau kita lagi baik-baik saja, perkataan kita baik-baik saja. Jadi perkataan kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, emosi yang ada di dalam jiwa kita. Tapi jagai perkataan kita untuk terus memperkatakan yang baik, yang membangun orang lain, sehingga orang yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Mereka mungkin yang dulunya jahat karena perkataan kita, mereka mengalami pertobatan. Yang dulunya jauh dari Tuhan, karena mendengar perkataan kita, mereka datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang ketiga, apa sebenarnya sih yang Tuhan inginkan? Perkataan apa yang Tuhan inginkan keluar dari mulut kita? Yang ketiga, ambil dari Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang ketiga yang Tuhan kehendaki, ini sama peringatan juga. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Yang ketiga yang Tuhan inginkan keluar dari mulut kita, perkataan yang keluar adalah perkatakan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan terus-menerus. Baik tentang kesehatan kita, kalau kita lagi sakit, katakan, oleh bilu-bilu Yesus saya sembuh. Katakan di dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan dalam tubuhku. Terjadi kesembuhan dalam hidupku. Kemudian tentang masa depan, perkatakan firman Tuhan, aku percaya di dalam Yesus, aku memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Bukan masa depan yang kacau,
bukan masa depan yang suram, madisu, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Perkatakan firman Tuhan, baik tentang keluargamu, tentang anakmu, tentang pekerjaan kita, tentang pelayanan kita, perkatakan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kemudian renungkan firman itu. Imajinasikan, bayangkan, renungkan firman itu terjadi dalam hidup kita. Karena ada kuasa di dalam perenungan, dalam perkataan kita. Kemudian yang berikutnya adalah firman Tuhan itu kita hidup, kita lakukan. Jadi pendengar dan pelaku firman. Firman itu menyatu dengan hidup kita. Lakukan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Mungkin secara manusia kita nggak mampu, tapi minta Roh Kudus tolong aku, sehingga aku bisa menjadi pendengar dan pelaku dari firman Tuhan. Kondisikan hidup kita untuk terus mendengarkan firman Tuhan, mengimajinasikan firman Tuhan, kemudian kita menerapkan, melakukan, mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, inilah yang bisa saya bagikan saat ini. Saya percaya ketika kita berubah, mengubah kehidupan kita, mengubah perkataan kita, maka hidup kita pasti berubah. Bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan, sama-sama kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan yang kami dengar saat ini, biar itu hidup dalam diri kami. Roh Kudus, tolong kami, sehingga kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Hidup kami berubah, karena perkataan kami berubah. Ada perkataan yang membangun, ada perkataan yang menguatkan, ada perkataan yang lemah lembut, ada perkataan firman yang terus keluar dari mulut kami. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya, kami melihat ada perubahan atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan pelayanan kami, karena perkataan kami sudah diubahkan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di dalam nama Yesus terjadi atas hidup kami. Haleluya. Amin.